misalkan dalam dalam kita belajar struktur baja, jadi kita akan fokus kepada apa yang disebut dengan presentasi LRFD. Nanti sebelum kita melanjut ke situ, kita juga nanti akan mempelajari tentang apa yang disebut dengan faktorisasi beban atau apa itu beban ultimate. Jadi nanti kita pelajari apa konsep dasarnya, apa sebagai pengenalan dasar agar kita ketika memasuki contoh-contoh soal atau aplikasi-aplikasi yang akan kita pelajari, kita akan menjadi lebih tahu. Ya. Untuk pertama-tama saya tidak masuk ke ke struktur baja. Yang kita bicarakan sekarang adalah kontrak kuliah, ya, kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah kita selama 2 minggu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sisanya 14 minggu kita isi dengan kegiatan belajar mengajar. Kemudian dasar penilaian tidak diperhatikan untuk yang menjadi dasar penilaian di kontrak kuliah kita adalah absensi. Alokasi dari absensi adalah sebesar 10% dari total komponen nilai. Kemudian tugas itu besarnya adalah 20%. Jadi bisa saja itu tugas pribadi atau tugas kelompok, nilainya akan sama. Atau misalnya tugas itu bisa dikasih 2 tugas atau lebih, maka misalnya kalau 2 tugas, maka 1 tugas mendapat porsi 10% dan tugas lain mendapat porsi 10%. Itu juga kalau tugasnya semakin banyak, jadi nilainya tetap 20%. Kemudian kita ke kontrak kerja UTS. UTS itu alokasi besaran penilaian sebesar 35%. Kemudian UAS sebesar 45%. Ya. Jadi itu yang menjadi standar dan berlaku di Fakultas Teknik. Jadi tidak saja Anda pelajari struktur baja, tapi di mata kuliah lain juga dasar penilaian akan sama. Tapi untuk diingatkan kembali teman-teman, tidak semua dosen memakai format yang sama. Perhatikan, tidak semua dosen memakai format yang sama. Ada yang secara teoritis absensi nilainya 10%. Tapi ada juga dosen yang menganggap jika walaupun cuma 10%, kalau Anda tidak masuk lebih dari 2-3 kali, maka bisa saja Anda langsung dianggap tidak lulus. Ya, jadi tiap dosen punya kriteria sendiri-sendiri. Walaupun secara standar sudah ditentukan, tapi kewenangan tetap diberikan kepada dosen. Kemudian masalah etika, ya. Perhatikan komunikasi dengan dosen, perhatikan tata bahasa yang kita ajukan dengan dosen. Karena itu salah satu kriteria dari penilaian, walaupun secara teoritis tidak berada dalam komponen nilai,
tetapi banyak juga di antara dosen yang menganggap itu sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan karakter ya, pendidikan karakter. Jadi kita tidak hanya sekedar belajar tentang hitungan-hitungan dalam teknik sipil, tapi kita juga belajar mengasah karakter, belajar mengasah kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain secara baik dan benar. Jadi karena saya sekarang menjadi Sekprodi, maka ini nasihat yang saya berikan kepada kita semua, ya, kepada kita semua, karena tidak semua dosen itu punya pandangan atau alokasi terhadap nilai-nilai yang ada, yang berlaku secara teoritis itu tidak semuanya ditepati. Saya melihat contohnya, tadi saya lihat di mata kuliah mekanika tanah kalau nggak salah ya. Di mekanika tanah di semester 3. Benar ya? Benar, Pak. Di semester 3. Tapi tadi saya lihat masih banyak yang mengulang di semester 5 mekanika tanah. Jadi begitu banyak mahasiswa yang tidak lulus berarti di semester sebelumnya. Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi bahwa tugas apapun dari dosen dalam waktu lambat atau cepat harus diserahkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dipelajari benar-benar, jangan sampai asal comot dari Google misalnya, kemudian disubmit ke jawaban soal tanpa mempelajari terlebih dahulu. Yaitu yang kurang lebih wejangan yang saya sampaikan. Kemudian kepada Mas Marcelinus Tombi sebagai ketua angkatan, saya sempat berapa kali berkomunikasi. Jadi nanti mohon dibuat absensi untuk tiap mata kuliah. Ya, mata kuliah yang diterima di semester 5, mohon dibuatkan absensi dalam format Excel nanti dikirim ke saya, dan foto-foto screenshot kuliah, baik itu melalui Google Meet maupun melalui Zoom Meeting atau media apapun, misalnya WA, misalnya dosen memberikan materi kuliah melalui WA, itu itu dianggap sebagai absensi. Jadi caranya melihat tinggal diklik information, maka akan kelihatan mahasiswa mana saja yang sudah melihat atau mendownload file tersebut. Oke ya, Mas Marcelinus Tombi. Orangnya hadir, ketua kelas. Saudara Marcelinus Tombi, dengar suara saya? Beliau tadi menyampaikan di grup, Pak, lagi di jalan, Pak. Lagi proses. Oh, lagi di jalan. Iya, betul, Pak. Oh iya, nggak apa-apa kalau lagi di jalan. Kita maklumin karena kita teknik sipil itu ya gitu, kadang-kadang kerja di lapangan, jadi waktu kita tidak tentu ya. Cuman itu peringatan saya, kita dosen-dosen itu punya dasar penilaian berbeda-beda. Jadi ada yang menetapkan komitmen untuk kuliah secara sangat ketat, ada yang longgar karena pengertian. Misalnya
orang teknik sipil kan biasanya kerjanya malam atau shift malam misalnya, karena proyek-proyek itu kan biasanya berat biasanya dilakukan malam hari. Ya dimaklumin ya, tapi tidak semua dosen begitu. Ya, jadi nanti saat-saat kita kuliah nanti, ketua kelas akan mengambil screenshot nanti akan menjadi absen untuk kita semua. Jadi kelihatan yang hadir mana, yang nggak hadir mana, nanti di absensi itu akan dikirim ke saya dan nanti akan dilaporkan ke dekan. Kemudian dari dekan akan meneruskannya ke rektorat sebagai laporan kegiatan di program studi teknik sipil. Oke, saya pikir itu saja penjelasan kontrak kerja, kemudian hal-hal yang perlu disampaikan di awal kuliah. Sekarang saya coba share screen sedikit pengenalan tentang struktur wajah yang mau kita pelajari di semester 1. Jadi di struktur baja kita akan mempelajari, kita membagi dalam 3 bagian seperti yang tadi saya sebutkan: struktur baja 1, struktur baja 2, struktur baja 3. Di dalamnya itu ada materi-materi tentang batang tarik, kemudian batang tekan. Batang tarik dan batang tekan yang dimaksud adalah elemen batang yang terdapat pada rangka tras ya. Rangka tras itu bisa saja berupa jembatan, tras jembatan, atau bisa juga menara sutet, atau bisa juga bangunan struktur baja misalnya. Jadi ada batang tarik yang akan kita pelajari di struktur baja 1, kemudian akan dilanjutkan dengan batang tekan, kemudian dilanjutkan lagi dengan balok lentur, dan struktur kolom, kemudian sambungan berupa baut dan las. Jadi untuk di struktur baja 1 kita akan mempelajari tentang batang tarik. Jadi ini saya tampilkan deskripsi pengenalan tentang batang tarik. Jadi apa yang dimaksud dengan batang tarik? Batang tarik dalam suatu rangka atau tras itu, rangka struktur baja, adalah sebuah elemen struktur yang menerima gaya aksial tarik searah tegak lurus terhadap sumbu memanjang. Ya, jadi balok itu mengalami tarik di kedua ujungnya. Misalkan batang tarik seperti pulpen ini, dia tertarik seperti ini ya. Dia mengalami tarikan seperti ini pada sumbu memanjang. Sumbu memanjang itu ini, longitudinal ini ya. Jadi ketika ditarik dia akan melar seperti ini ya. Kalau terus ditambah beban maka dia akan dalam struktur. Terus karena tertarik maka tarikan itu cenderung membuat batang tersebut lurus. Ya, kalau kita tarik, misalnya kita contoh dengan suatu karet delang misalnya terputus, tarik karet delang yang tadinya tidak lurus, karena kita memberi beban tarik maka dia cenderung akan menjadi lurus. Begitu juga dalam struktur baja. Kemudian yang poin B, batang tarik itu bisa diaplikasikan terhadap banyak struktur. Bisa jadi di struktur jembatan, bisa berupa menara,
menara listrik misalnya, atau rangka untuk menara air misalnya, rangka atap, dan masih banyak lagi contohnya. Nanti akan kita kasih contohnya baru. Kemudian kemampuan baja dalam menerima gaya tarik itu relatif sama untuk menerima gaya tekan. Jadi itu kelebihan bajanya, salah satu keunggulan dari baja. Jadi dia menerima gaya tarik relatif sama kuat dengan menerima gaya tekan. Kemudian deskripsi yang lain yaitu dengan mutunya yang relatif tinggi, penampang tarik cenderung langsing. Ya, karena langsing, maka biasanya kalau diperhatikan kan jangan sampai karena terlalu langsing kemudian mengalami getaran yang terlalu ekstrem misalnya. Misalnya kita di struktur rangka jembatan, misalnya karena penampang tarik, biasanya dipasang elemen-elemen profil siku misalnya. Jadi dalam perencanaan perlu diperhatikan sehingga kalau terlalu langsing maka akan mengakibatkan serviceability yang kurang nyaman. Jadi ketika orang melewati jembatan dengan muatan yang berat, maka getaran jembatan akan sangat terasa. Biasanya akan berpengaruh ke namanya serviceability. Jadi di sini perlu perhatian, walaupun kelangsingan maksimum batang tarik itu tidak ditentukan. Jadi itu tergantung dari faktor perencana ya. Kemudian kita ke poin E. Ini yang saya sebutkan di atas. Jadi pembatasan kelangsingan pada batang tarik itu mengantisipasi vibrasi atau serviceability yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau semakin langsing, getaran batang itu akan semakin terasa karena terlalu langsing. Jadi kita membatasi kelangsingan, jangan sampai terlalu langsing. Karena terlalu langsing, vibrasinya akan lebih kuat, getarannya akan lebih kuat, sehingga kenyamanan dalam berkendara atau dalam memasang jembatan menjadi tidak nyaman. Kemudian kita ke berikut. Dalam aplikasinya ada dua jenis sambungan pada struktur ya. Nanti kita akan pelajari di struktur baja 3, yaitu sambungan baut dan sambungan las. Kemudian kelemahan batang tarik berada pada daerah sambungan. Perhatikan. Jadi satu batang yang mengalami tarik, kelemahannya itu ada di sambungan. Ini kenapa di sambungan? Karena sambungan yang bila memakai baut, sambungannya itu lemah karena baut karena lubang baut yang ada. Jadi karena adanya lubang, maka batang tarik itu daerah situ menjadi lebih rentan. Oleh karena itu kita kemudian akan memerlukan perhatian khusus terhadap luasan efektif. Bagaimana mencari hitung luasan efektif atau AE? Dan AE ini luasan efektif akan kita pelajari nanti di contoh soal. Kemudian pada sambungan las itu tidak ada pengurangan luas. Ya, jadi luasannya akan sama dengan luasan gross. Cuman masalahnya sekarang adalah bahwa sambungan las yang dilakukan di lapangan atau ini perlu mendapat pengawasan yang sangat ketat, sehingga umumnya pada rangka-rangka batang biasanya kemudian dipakai sambungan baut. Ya.
Kemudian kita ke item E. Dalam analisa elemen tarik terdapat dua wilayah yang akan dianalisa. Ya, jadi pada sambungan itu akan kita cari yang namanya fraktur atau kuah putus. Kemudian ada yang namanya block share. Itu yang ada di dalam sambungan. Ya, sambungan itu ada dua, itu kuat putus dan block share. Kemudian yang di luar sambungan kita akan menghitung apa itu namanya kuat leleh, ya, kuat leleh dan faktor kelangsingan. Kita lanjutkan ke halaman berikut. Ini profil baja elemen tarik yang umumnya digunakan, yaitu profil baja bisa berupa profil WF atau biasa ditulis IWF atau HF karena bentuknya seperti huruf H. Ada juga yang menulisnya dengan WF saja. Dan perhatikan cara penulisannya. Sini terlihat bahwa sebuah profil WF dengan lebar 300 dengan tinggi 500 dengan tebal flange, TF itu tebal flange, TW itu tebal web, atau dalam bahasa Inggrisnya thickness of web, dan TF itu thickness of flange. Ya, cara penulisan perhatikan. Cara penulisan akan ditulis seperti ini. WF 500 kali 300 kali 9 kali 11. Ya, artinya 500 adalah tingginya, kemudian 300 adalah lebarnya, 9 adalah tebal webnya, dan 11 adalah tebal flange. Selalu akan ditulis seperti itu. Jadi dari suatu saat Anda disodorkan ini artinya begitu. Jadi D atau H kali B kali TW kali TF. Begitu juga dengan profil siku. Cuma beda profil siku bisa sama kaki atau tidak sama kaki. Jadi biasanya ada huruf L di depan. Ini sama kaki, 60 kali 60 kali 6. Jadi lebar dua-duanya sama. Ini namanya sama kaki dengan tebal platnya 6 mili. Begitu juga dengan di profil kanal C. Ini juga sama, bisa ditulis dengan simbol C. Kemudian 200 adalah tingginya, kali 75 adalah lebarnya. Kemudian tebal webnya dan tebal flange. Ini kanal kait sama, penulisannya sama. Profil kanal kait. Ini yang biasa digunakan untuk rangka batang tarik. Bisa juga dalam bentuk pipa. Pipa seperti ini, bisa ditulis diameter per 3. 3 itu tebalnya, tebal platnya ya. Kemudian dengan profil T. Ini kurang lebih pengenalan akan kita sampaikan. Minggu depan kita akan masuk ke dalam konsep dasar. Konsep dasar dari batang tekan. Nanti akan kita lanjutkan dengan konsep LRFD. Jadi apa yang dimaksud dengan LRFD, terus kemudian konsep batang tekan itu dasarnya apa, nanti kita pelajari minggu depan. Dasarnya adalah hukum Hooke yang Anda pelajari di mekanika bahan. Jadi kita nanti akan pelajari konsep dasarnya. Jadi ketika kita menerima pelajaran yang lebih banyak, kemudian ada pertanyaan yang mau disampaikan?